Kita lihat bagaimana meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak awal April lalu, Amerika Serikat dan Iran ini masih terlibat serangan sporadis di sejumlah wilayah seperti itu. Dua pihak saling menyerang. Apa sih sebetulnya yang tersisa dari gencatan senjata saat ini? Ya, kalau misalnya apa yang tersisa dari gencatan senjata sebenarnya boleh dikata tidak ada ya, karena ini masih saling serang ya. Satu, walaupun dari pihak Amerika Serikat sudah disampaikan oleh Menlu Marco Rubio bahwa Operation Epic Fury itu sudah berakhir dan Amerika Serikat baru akan menyerang Iran apabila dia diserang secara nyata. Itu sudah disampaikan oleh Menlu Rubio. Tapi kan kenyataannya kita lihat kemarin ini Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran dengan alasan bahwa ada kapal-kapal Iran yang menebar ranjau di Selat Hormuz. Begitu. Jadi ini katanya untuk protection dari pihak Amerika Serikat. Nah, tentu dari pihak Iran juga tidak bisa terima bahwa dia diserang. Oleh karena itu, ini dilakukan serangan balik. Meskipun demikian, kedua negara paham bahwa ya gencatan senjata berlaku dalam konteks bahwa tidak ada serangan yang berskala besar seperti sebelum adanya gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Trump. Nah, sekarang ini yang jadi isu itu adalah bagaimana kedua negara akan menyepakati MOU yang tadinya saya berpikir pada hari Minggu Presiden Trump itu sudah sangat serius akan membahas dan kemudian akan keluar dengan keputusan. Karena dalam social truth-nya dia katakan seperti itu. Tapi ternyata tidak terjadi. Jadi ini masih dalam negosiasi. Kalau saya ditanya gap-nya apakah besar, sangat besar. Karena dari pihak Amerika Serikat menghendaki bahwa di dalam MOU itu sebelum sampai ada perjanjian itu harus senjata nuklir itu harus dibahas. Sementara dari sisi Iran, Iran tidak mau membahas senjata nuklir pada saat sekarang, tetapi nanti dalam jangka waktu yang 60 hari gencatan senjata. Yang kedua juga terkait dengan Selat Hormuz, Amerika Serikat minta untuk itu dibuka dan dari pihak Iran mengatakan bahwa kami tetap akan mengendalikan. Dan Iran sekarang sudah menunjukkan ya bahwa dalam pengendalian Iran ini sudah ada sejumlah kapal dari Teluk yang bisa keluar dari Selat Hormuz. Jadi ini yang menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa kami yang masih ada dalam kendali. Ini yang membuat Amerika Serikat tentu tidak suka dengan ini. Bahkan kemarin ini ketika Oman berbicara dengan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz, Amerika Serikat sudah mengancam Oman akan dibom apabila memang ada keinginan seperti itu. Nah, kemudian hal yang ketiga yang saya lihat yang menjadi jurang antara Amerika Serikat dengan Iran ini berkaitan dengan keinginan Iran untuk aset yang dibekukan selama ini oleh Amerika Serikat itu harus segera dicairkan. Itu yang diinginkan sebelum mereka sampai kepada MOU dan kemudian ada gencatan senjata yang 60 hari itu. Oke, baik. Prof Hik melihat ada jurang yang cukup besar Amerika Serikat dan Iran. Mbak Aisyah sendiri melihatnya seperti apa? Apakah tuntutan Amerika Serikat ini realistis bagi Iran? Ya, saya rasa ini sebenarnya hal baik kalau misalnya pembicaraan ini sebenarnya sudah mengerucut. Karena kalau kita lihat dari bulan Mei sampai sekarang ya, intensitas serangan yang kemudian terjadi dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran itu sebenarnya sudah berkurang secara jumlah dan kuantitas ya. Dan kemarin kita ketahui bahwa Amerika Serikat melakukan serangan kayak misalnya ke Bandar Abbas, lalu kemudian ke Abu Musa. Tapi kemudian yang dilakukan serangan-serangan tersebut itu hanya di sekitar Selat Hormuz, ya vicinity Selat Hormuz. Dan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika Serikat yang tadinya melakukan serangan ke kota-kota besar ya, fasilitas publik strategis gitu ya, sekarang hanya berusaha untuk melakukan serangan secara terarah. Nah, begitu juga dengan Iran. Sebenarnya sejak mulai muncul isu terkait penandatanganan MOU, saya kira Iran juga melakukan retaliasi dengan skop yang terbatas gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kedua negara memang ini ada keinginan untuk bisa mengakhiri perang dengan jalur
diplomasi khususnya ya. Tetapi permasalahannya untuk bisa mencapai titik-titik tersebut ya, menghilangkan sebenarnya sticking point atau hal yang kemudian mengganggu negosiasinya, ini yang sulit. Karena pertama, permasalahan Selat Hormuz. Iran pasti tidak akan mau melepas Selat Hormuz. Iran menganggap ini merupakan senjata andalan yang paling sakti dibandingkan dengan senjata nuklir. Karena apa? Karena dengan penguasaan Selat Hormuz, Iran ini menguasai 20% dari total energi dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menguasai sekitar 16-18%, lalu kemudian Rusia menguasai sekitar 11%, dan kemudian Arab Saudi itu menguasai sekitar 10,5%. Jadi bisa dibandingkan Iran ini sekarang menjadi superpower dari energi dunia. Nah, belum lagi kalau kita lihat, Amerika Serikat ini kan berusaha desperately membuka kembali Selat Hormuz, dan ini yang menjadi permasalahan karena Iran ini merasa bahwa kalau dia melepas Selat Hormuznya, maka kemudian Amerika Serikat akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kembali. Jadi pertama itu nggak mungkin dilepas di awal. Lalu yang kedua, permasalahan nuklir, saya kira ini sebenarnya isu yang dibicarakan oleh Amerika Serikat. Sekarang kritiknya adalah apa perbedaannya dari tuntutan Donald Trump ya dengan yang dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Karena practically apa yang dibicarakan oleh mereka itu hanya berputar-putar di isu yang sama. Nah, kemarin masalah kemudian ketika ditanyakan perbedaannya apa, Amerika Serikat bilang bahwa kali ini kita akan membuat Iran melepaskan uranium dan mengirimkan uraniumnya ke negara-negara lain gitu ya. Termasuk sekarang calonnya adalah China. Tapi permasalahannya kita lupa kalau di tahun 2015 ini yang nggak banyak dibahas, Iran tuh menyerahkan sekitar 11.000 kilogram uranium yang sudah di-enrich itu ke Rusia gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan apa yang sudah dicapai dengan di tahun 2015. Jadi Amerika Serikat ini sepertinya ya berusaha untuk mencari justifikasi untuk bisa mengontrol lebih lanjut dan memastikan di masa depan tidak ada lagi nih program-program yang dianggap mencurigakan. Permasalahannya, nuklir itu kan merupakan salah satu kedaulatan Iran dianggapnya karena turunannya banyak sekali, tidak hanya permasalahan energi dan senjata, tetapi kita bicara tentang industri, kita bicara tentang pangan, bicara tentang berbagai macam hal medis dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu kita bisa melihat juga nih untuk kemudian syarat-syarat tersebut. Saya kira dua hal tersebut itu menjadi sticking point yang cukup menarik karena sejauh ini belum ada ya tanda-tanda di mana kedua negara ini bisa mencapai kesepakatan yang khusus di antara hal tersebut. Meskipun saya rasa sebenarnya MOU-nya ini penting untuk ditandatangani. Kenapa? Karena tanpa adanya confidence building measure, saya kira susah untuk bisa membuat diskusi yang sebenarnya sivil di antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, kembali ke Prof. mengenai MOU-nya sendiri, siapa sebetulnya yang paling membutuhkan? Washington atau Teheran? Sebenarnya Washington ya kalau menurut saya, Trump ya, karena ini harusnya menjadi semacam exit strategy dan sekarang ini Trump ini membutuhkan exit strategy. Itu yang saya melihat bahwa Amerika Serikat Trump ini sangat membutuhkan. Sementara kalau dari Iran justru dia mengatakan bahwa MOU ini cuma kertas karena apa? Kekhawatiran bahwa kalaupun nanti MOU itu ditandatangani, apa jaminannya bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran? Nah, ini yang dari pihak Iran selalu mengatakan kami ini seolah-olah punya trauma karena sebelum perang yang besar ini kan Amerika dan Iran sedang melakukan perundingan terkait dengan senjata nuklir ya. Tiba-tiba Israel menyerang lalu kemudian dibantu oleh Amerika Serikat dan terjadilah perang besar itu. Jadi dari pihak Iran ingin ada jaminan bahwa benar kalau kita nanti sampai pada satu titik kesepakatan bahwa memang benar Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke Iran. Oke, artinya untuk Iran lebih menitik beratkan bahwa tidak akan ada lagi agresi di masa mendatang. Betul. Sementara bagi Amerika sudut pandangnya tetap pada Selat Hormuz, pada isu nuklir seperti itu. Yeah. Nah, berbicara mengenai isu nuklir sendiri, Prof, apabila Iran menyerahkan program nuklirnya ataupun uranium yang sudah pengayaan uraniumnya diserahkan ataupun sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Amerika Serikat, apakah konflik otomatis akan selesai? Sebenarnya itu poin yang dari sisi Trump dianggap sebagai suatu achievement. Kalau isu senjata nuklir dan kemudian pengayaan uranium, meskipun sebenarnya dari pihak Trump menginginkan bahwa Iran selama 20 tahun ke depan itu tidak boleh memiliki nuklir meskipun untuk tujuan damai. Jadi kalau misalnya nuklir untuk senjata, dari sisi Iran mungkin juga mereka sepakat sebenarnya karena ini yang disampaikan oleh Menlu Oman ketika ada perundingan yang Menlu Oman mengatakan bahwa ini sudah ada kemajuan terobosan bahwa Iran sudah sepakat untuk tidak
mengembangkan senjata nuklir. Nah, tapi Iran menghendaki bahwa kalau nuklir untuk tujuan damai harusnya sebagaimana negara-negara NPT, Non-Proliferation Treaty ini, ya diperbolehkan. Kenapa kemudian Iran tidak diperbolehkan? Nah, ini kan ada kecurigaan mungkin dari pihak Amerika Serikat bahwa kalau dia bisa memiliki nuklir untuk tujuan damai, sewaktu-waktu bisa untuk senjata nuklir. Itu yang dikhawatirkan mungkin oleh Trump dan jajarannya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan uranium yang sudah diperkaya ini. Mau diapakan? Amerika Serikat menghendaki bawa ke kami, Iran bilang tidak. Rusia sudah menawarkan kalau mau silahkan ditaruh di kami, tapi mungkin seperti tadi Saudari Aisyah katakan, Cina mungkin bisa menjadi pihak yang mengatakan ya sudah kalau misalnya disetujui kami bisa menyimpannya, karena Trump itu pada waktu suatu ketika dia mengatakan di dunia ini hanya Amerika dan Cina yang bisa melakukan penyimpanan terhadap uranium, seolah-olah dia tidak percaya dengan Rusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.